Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana keluarga besar yang mewakafkan musola ini, mudah-mudahan mereka yang sudah mewakafkan musola ini beserta seluruh jamaah
yang sudah berpartisipasi untuk musola Nurul Iman ini baik secara materi, pikiran, tenaga. Mudah-mudahan semua itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat itu semua sebagai pembela bagi kita semua di yaumul kiamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ballagha risalah wa adda al-amanah. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur qadwayna qadran ma'ana bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه الترمذي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Ta'lim Mushola Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus tentunya yang sangat kita muliakan segenap DKM Mushola Nurul Iman, tentunya dengan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang kami muliakan Akhir Izah dan Bapak Haji Bambang dan juga para sesepuh masyarakat, para orang tua kami dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kita semua jamaah Mushola Nurul Iman beserta zuriyah keturunan-keturunan kita semua kelak yaumul kiamah mendapat syafaatul kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan yang kemarin sudah kita membahas tentang alamat atau tanda Allah mencintai hambanya, di mana kita sampaikan ada 4 hal. Kalau ada 4 hal ini pada diri kita, berarti itu sebuah gejala, sebuah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Karena itu yang kita cari bagaimana agar Allah cinta kepada kita, agar Allah ridho kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan ridho cintanya Allah, maka apapun yang kita inginkan pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah manusia atau umat Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Pertama, ada orang beribadah karena sebatas menggugurkan kewajiban. Dia sholat maghrib hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia sholat isya, dia sholat subuh, ya, dia sholat zuhur, asar dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa engkau lakukan?
hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, ini tipe manusia pertama. Dia menjalankan perintah Allah, dia beribadah kepada Allah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Dia tidak pernah mengevaluasi ada atau tidak pengaruh ibadah yang dia kerjakan pada dirinya. Kalau dia mendirikan sholat, adakah pengaruh sholat itu dalam membentuk pribadinya? Nggak pernah diadakan evaluasi. Hanya tahunya ibadah sebatas menggugurkan kewajiban. Dia puasa pun bulan Ramadan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ini tingkat manusia pertama ibadah. Lalu yang kedua ada manusia tingkatan ibadahnya karena ada maunya, baik maunya dunia maupun berkaitan dengan akhirat. Ya. Maunya dunia misalnya, Rasul menyebutkan dalam suatu hadis, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailah." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam satu kali saja, maka dia akan terhindar, dijaga oleh Allah dari kefakiran. Jadi rasa fakir, miskin itu nggak mau mendekati orang-orang yang membaca surah Al-Waqi'ah sekali setiap malam. Ada orang yang baca itu tujuannya biar kaya. Ada orang juga sholat duha tujuannya biar dimudahkan rezekinya. Ada tipe manusia kedua, ibadah karena ada maksud dan tujuan. Baik maksud tujuannya kaitan hubungannya dengan dunia ataupun kaitannya dengan akhirat. Kalau kaitannya dengan akhirat, kenapa apa? Ya, dia ibadah karena dia menginginkan surganya Allah. Dia beribadah karena dia takut masuk ke nerakanya Allah. Ini kelompok manusia yang kedua, beribadah karena maksud, ada maksud dan tujuan. Baik maksud dunia ataupun maksud atau tujuan akhiratnya. Nah, sehingga Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan orang yang ibadah karena ada tujuan dunia disebut ikhlas dunia. Ada orang yang ibadah tujuannya akhirat dalam mengharap surga atau takut nerakanya Allah, itu ikhlas akhirat. Nah, ada orang yang tingkat tinggi ibadahnya pada bulan Ramadan. Siapa mereka? Dia tidak mengharapkan surga dan neraka. Dia ibadah semata-mata karena dia menyadari dirinya adalah budak hambanya Allah. Dia nggak peduli mau dimasukkan ke surga, mau dimasukkan ke neraka, nggak peduli dia. Dia sholat karena hanya menjalankan perintah Allah semata-mata, ingin mendapatkan cinta ridhonya Allah. Ini tingkat yang tertinggi yang dalam kajian sufi yang dikenal seorang wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Ketika Rabi'atul Adawiyah ditanya, Rabi'atul Adawiyah ditanya oleh gurunya, ya Hasan Basri, Imam Hasan Basri, guru beliau bertanya, apa motif atau latar belakang kamu sholat? Apa sebabnya kamu puasa? Apa sebabnya kamu ibadah? Ditituin dia. Apa jawaban Rabi'atul Adawiyah? Karena saya cinta kepada Allah. Ya, kalau sudah bosan cinta kepada Allah, nanti Allah mau masukkan saya ke surga, mau masukkan ke neraka, saya tidak peduli. Yang penting saya ibadah. Hanya. Lalu yang kedua, harus menjadi wali ya Allah. Ya, wali itu sudah kita sampaikan. Yang namanya wali itu orang yang dekat. Kalau disebut waliullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, kita punya anak, orang yang paling dekat dengan anak itu adalah ibu bapaknya. Makanya kalau sekolah itu di SD, SMP, SMA itu ada yang disebut dengan wali kelas kan. Wali kelas itu adalah guru yang paling dekat dengan siswa. Dia tahu mana siswanya, misalnya dia wali kelas 3, dia tahu siswanya mana yang masuk, mana yang bolos, mana yang cerdas, mana yang sedang, mana yang kurang. Harus wajib tahu, karena yang paling dekat dengan murid atau siswa-siswi itu adalah wali kelas.
ada guru bidang studi yang disebut. Hanya sekilas dia hanya sekedar ngajar sesuai dengan bidang studinya. Makanya waliullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Apa bisa kita sampai menjadi waliullah? Bisa sampaikan kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua caranya, yaitu perbaiki amalan yang wajib dulu. Yang wajib dulu perhatikan sholat kita yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kalau sudah kita merapikan amalan-amalan yang wajib, kita perhatikan, ya. Maka langkah yang kedua akan kita perbaiki amalan yang sunnah. Kalau sholatnya 5 waktu sudah bagus, ya. Kita berusaha di awal waktiha, misalnya di awal waktu. Ketika azan berkumandang, maka kita anggap itu panggilan yang nomor satu. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Allah. Itu disebut kita menomorsatukan Allah. Kalau yang wajib sudah bagus, maka mulai kerjakan yang sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya. Nggak cukup qobliyah ba'diyahnya, tambah dengan duhanya, tambah dengan sholat tasbihnya, tambah dengan sholat awwabin, tambah dengan qiyamul lail. Nah, kalau sunnah ini dikerjakan, maka dua hal ini dia akan taqarrub, qarib, dekat dia kepada Allah. Kalau sudah dia dekat kepada Allah, maka naik menjadi waliullah. Ini yang ditempuh jalannya para jamaah, ya. Bukan dengan jalan ini, bukan dengan jalan itu, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Anda ingin dekat kepada Allah, harus prosedurnya rapikan yang wajib. Lalu yang kedua, iringi yang wajib itu dengan yang sunnah. Maka Anda dekat kepada Allah, naik levelnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang terakhir kita sampaikan kemarin, untuk sebagai tanda orang itu dicintai oleh Allah apabila dia cinta senang ngamalin surat Al-Ikhlas. Nah, poin yang pertama ini para jamaah, ya, kita sampaikan ada kaitannya. Apa tandanya Allah mencintai kita? Apabila kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah? Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka pintu yang pertama yang harus kita lalui harus fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran, ya, ayat 31 yang kita ambil dalilnya kemarin dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai hamba-hambaku, jikalau kalian ingin mencintai Allah, maka pintu pertama yang harus kalian lalui harus mencintai Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Bagaimana caranya? Caranya mencintai Rasulullah, ya, harus tahu kehidupan Rasulullah. Keseharian Rasulullah seperti apa? Dari semenjak dia bangun tidur, itu kita ikutin. Nah, di sini kita sampaikan, ya, bagaimana keseharian Rasulullah, ya, supaya kita menambah cintanya kepada Rasulullah. Di samping kita banyak berselawat kepada Rasulullah sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah, ya. Maka yang kedua, mengikuti jejak Rasulullah. Jejak Rasulullah kita lihat dari semenjak dia bangun. Nanti ini lama materinya ini. Dari bangun pagi, siang, sore, maghrib, isya sampai tidur lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berarti nanti kita sebut temanya itu 24 jam bersama Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, nggak ada di samping kita, tapi dengan mengikuti kesehariannya, mengikuti gaya hidup Rasulullah, maka seakan Rasulullah berada di samping kita, seakan Rasulullah itu ada membersamai kita. Kenapa? Sebab gaya hidup kita merupakan gaya hidup Rasulullah. Pola pikir kita merupakan pola pikir Rasulullah. Nah, di sini yang pertama, Rasulullah itu biasa bangun pagi. Ya,
Jadi ikuti kalau mau cinta kepada Rasulullah harus bangun pagi, nggak boleh bangun jam 6, jam 7, atau jam 8. Ya, nggak boleh. Bahkan di sini disebutkan yang pertama mengikuti jejak Rasul wajib bangun pagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, Allahumma, artinya Rasulullah berdoa, ya Allah, barik li ummati, berkahi umatku fi bukuriha, di pagi hari. Jadi siapa umat Rasul yang bangun di pagi hari, didoakan oleh Rasulullah supaya dapat keberkahan. Jadi kalau bangunnya jam 6 tidak kena dengan doa Rasul. Jadi begitu kita di pagi hari ini, semenjak bangun tidur dulu kita ikuti Rasul. Oh, berarti kalau kamu bangun jam 6, kamu nggak bisa mengikuti Nabi. Coba tengok orang-orang yang berhasil itu Bapak, ya. Bahkan ada saya baca sebuah kata hikmah itu. Kalimatnya begini ya. Jika mimpimu, katanya dia, jika mimpimu tidak bisa membangunkan engkau sholat tahajud, berarti kamu tidak sungguh-sungguh dengan mimpimu. Itu katanya. Tahu apa maksudnya? Ya. Jika mimpimu, kalau mimpi itu terluar dan cita-cita. Jika cita-cita tidak mampu membangunkan kamu sholat tahajud, berarti kamu tidak sungguh-sungguh dengan cita-citamu. Ibu bapak kita punya cita-cita, ya, tapi nggak pernah bangun tengah malam. Itu berarti kita nggak sungguh-sungguh dengan cita-cita itu. Buktinya orang itu sungguh-sungguh dalam mengejar cita-citanya, dia wajib qiyamul lail. Ya, karena terbuka pintu-pintu langit itu. Nanti ada waktu-waktu pintu langit dibuka itu. Ketika pintu langit dibuka, kita menengadahkan tangan, semua terijabah itu. Dan di antaranya pintu langit terbuka pada waktu tengah malam. Makanya kalau orang-orang besar itu punya dia cita-cita, punya tujuan hidup, punya dia mimpi disebut. Tapi semua itu diwujudkan dengan dia nggak pernah ketinggalan qiyamul lail. Nah itu ya kebiasaan para ulama. Bahkan orang-orang yang berhasil itu, para ulama salafus sholihin, kalau kita baca ya Bapak ya, anaknya kalau bangun 30 menit sebelum subuh sudah dianggap telat. 30 menit belum azan subuh, telat saya bangun. Itu katanya. Nah kalau kita jam berapa baru ngomong telat? 6 ya, telat saya bangun jam 6. Nah makanya jangan begadang. Kalau Rasulullah itu biasanya kalau nggak ada yang manfaat dan tidur. Nah ini Rasulullah kebiasaannya, Rasulullah bangun di waktu pagi. Lalu yang kedua setelah bangun di waktu pagi apa? Begitu bangun Rasulullah, langsung Rasulullah mengusap wajahnya. Diusap wajahnya Rasulullah itu. Ya, belum baca doa bangun tidur nih. Ya belum, nanti urutan berapa ya di sini ya. Nah setelah Rasulullah mengusap ya mukanya dengan tangannya itu ya. Apa disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini, bahwasanya dari Ibnu Abbas, beliau pernah mengisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginap di rumahnya Maimunah, istrinya Rasulullah, maka Maimunah ini melihat Rasulullah, istayqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasulullah bangun dari tempat tidurnya, ya, yang sahun nauma an wajhi biyadihi, Rasulullah lalu mengusap mukanya dengan tangannya. Itu Rasulullah begitu bangun. Jadi begitu bangun dari tempat itu jangan langsung kabur, duduk usap muka. Itu cara Rasulullah. Dan kita ingin mengikuti gaya Rasulullah gitu kan. Bukan berarti nggak boleh begitu bangun langsung kabur ke kamar kecil atau apa, tidak masalah. Tapi ini kalau ingin mencintai Rasulullah, ikuti cara Rasulullah. Kita inginkan hidup 24 jam bersama Nabi ceritanya. Ya. Nah itu yang kedua ya. Setelah itu ya baru Rasulullah membaca ayat yang ke-190 surat Ali Imran. Ya, masih duduk dia nih. Baru bangun duduk.
Ada yang menyebutkan 10 ayat, dikit ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu punya ayatnya, itu yang dibaca. Ya. Satu ayat saja, sebenarnya 10 ayat itu lebih bagus. Cuma cukup mewakili. Begitu Rasulullah bangun sambil mengusap mukanya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya ya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, sebagai tanda-tanda kemahabesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Itu saja artinya. Ya. Sampai satu ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, surah Al-Imran ayat 190. Kalau dihafal, kalau enggak lompat gitu kan. Tingkatan kita kan beda-beda ya. Nah, baru setelah Rasulullah sambil mengusap mukanya itu baca ayat itu. Surat yang ke-150 ayat 150 surah Al-Imran. Baru Rasulullah baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti enggak bangun langsung baca doa itu, ada tingkatan kan berasa di Rasul. Lalu kita kan langsung aja lompat itu enggak bisa. Jadi itu namanya ilmu kalau mau. Begitu coba kalau kita perhatikan, begitu kita bangun dari tempat tidur kita, lalu kita duduk, kita mengusap, kita akan terbayang, oh yang saya lakukan ini dilakukan Nabi. Maka terus kita akan merasa itu. Kalau kita praktikkan, maka kita merasakan, oh yang saya kerjakan ini dilakukan oleh Nabi. Nah, kita merasakan Nabi Subhanahu. Sambil kita membaca tadi ya surat Ali Imran, lalu kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada selanjutnya sedikit. Kita membaca doa ini baru dilanjutkan alhamdulillahilladzi afani. Maha suci ya segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan diriku. Lalu kita bangun tinggal kondisi sehat. Ya. Wa fi jasadi wa radda alayya ruhi, dan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, nyawaku, ya. Wa adina li bi dzikrihi, dan telah mengizinkan aku untuk ingat kepadamu. Kalau sudah kita hafal doa ini minimal ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus kita bahasa Indonesia saja. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku, yang telah mengembalikan ruhku, dan yang memberikan saya izin bisa ingat kepadamu menuju bangun. Ya. Nah itu kalau bahasa doanya alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Itu baru doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kalau ini terus dibaca, ingat udah kata Nabi, orang yang terus dari semenjak dia bangun tidur nih, ingat kepada Rasul, yakin ya, ditambah dengan suka sering baca selawat, pasti mimpi nanti suatu saat. Kalau udah mimpi dengan menusuk, kan Nabi ngasih jaminan, man ra'a fil manami, sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat itu di dalam tidurnya, maka jasadnya enggak disentuh oleh api neraka. Orang-orang enggak sembarangan. Tapi kalau orang yang mimpi sama Rasul, terus Nabi tidak pernah diekspos. Di zaman sekarang dia terus malam saya mimpi sama Nabi, karena bohong, kurang percaya. Sifatnya individual nggak berani dia. Kenapa? Karena di dalam mimpi dia bertemu dengan Nabi itu benar-benar Nabi. Iya, Nabi itu setan itu nggak bisa menyerupai Rasul. Di antara para jamaah ini kita ya, sholatul iman ada yang pernah mimpi bersama Rasul, nggak berani diceritakan. Sama dengan orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar itu. Ya, orang yang banyak ngomong-ngomong itu kadang ngomong kosong begitu. Ya. Kalau orang bertemu dengan malam Lailatul Qadar
doa apapun yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah saat itu, dia itu nggak berani bercerita seperti mana cuaca kondisinya, ya. Sejuknya nggak bisa digambarkan. Ketika dia mimpi ketemu dengan Rasul, dia nggak bisa berkata-kata seperti apa indahnya wajah Rasulullah, seperti apa cahayanya, nggak mampu diungkapkan sehingga dia takut, khawatir, salah ucap, makanya nggak berani. Akhirnya disimpan terus, diam, ya. Baru terungkap kalau orang itu kadang sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, khawatir sifat kibar sombong itu muncul. Kalau sifat muncul itu kan sifat sombongnya itu muncul, khawatir, ya hilang khasiat makna daripada kaifiat atau rahasia daripada mimpi. Nah, makanya kalau ini kita amalkan, ini salah satu cara mendapatkan mimpi Rasul, mengamalkan kebiasaan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah membaca doa, dia langsung Rasulullah mencuci tangan. Cuci tangan dulu. Sambil bersamaan dengan cuci tangan, Rasulullah bersiwak. Ya. Nah, di sini Rasulullah sebutkan hadis dalil yang kita ambil. Idza stayqada ahadukum min naumihi. Apabila kalian wahai umatku bangun dari tempat tidur kalian, ya, pada yamis yadahu fil ina'i, jangan engkau celupkan, jangan engkau masukkan tanganmu ke dalam bejana. Baru bangun jangan ngambil makanan, ya. Kenapa sabda Rasulullah, ya, hatta yaghsilaha salasan, sampai kamu cuci dulu minuman dia kali dari cuci tangannya. Kenapa nggak boleh begitu kita bangun langsung ambil makanan, ya? Fa innahu, karena sesungguhnya sabda Rasulullah, la yadri aina batat yadahu, karena kalian tidak tahu waktu tidur tangan kalian sudah lama. Ya, kalau kita tidur, mohon maaf, kalau kita lagi tidur kan kita nggak sadar, karena kita megang pantat kita sendiri mungkin. Nah, itu masih kotor tanganmu, makanya begitu bangun jangan langsung ambil makanan. Ini dulu baru bulan puasa, misalnya baru bangun, dia nggak cuci tangan langsung ngulek sambal aja buat sahur-sahurnya. Biasa. Ya Allah. Ada orang justru di situ nikmat terus Ustaz. Oh, Nabi bilang dalam hadisnya banyak sahih Imam Bukhari. Iya. Jadi mau pakai ala orang tua dulu apa ala Rasulullah? Cuci tangan dulu ya, cuci tangan dulu. Ya. Jadi ya insya Allah kalau istri-istri bisa ngaji dia nggak bakalan lagi gitu. Kalau orang yang kurang ngaji benar. Dulu kita lihat di kampung itu ya, nggak usah langsung pakai sambil kotor tangan busuk, di situ lezatnya. Makanya orang yang suka jajan beli di pinggir jalan makan itu belum tentu dia cuci tangan itu pedagang-pedagang itu enakan steril makan di rumah masakan istri. Berarti kan lele di pinggir jalan itu ya. Ini kan lelenya beli di pasar, goreng di rumah, istri yang masak, steril, bersih. Belum tentu di sana ya, cuci tangan-tangannya apa, banyak penyakit sekarang. Nah, cuci dulu tangan, baru ngambil makanan. Setelah itu baru sikat gigi. Bahkan Rasulullah kebiasaannya ya, karena la yanamu illa wasiwak inda ra'sihi. Rasulullah itu kalau tidur selalu inda ra'sihi, di samping kepalanya Rasulullah ada siwak. Rasul itu tidurnya bareng sama siwak. Coba, harus siwak. Sekarang itu gampang dapat siwak, nggak perlu nunggu saudara kita untuk berangkat haji ataupun umroh, datang aja ke bursa haji itu, pakaian itu banyak siwak dijual. Ya, itu dagang apa baju haji itu kan di Masjid Al-Barkah ada itu. Beli siwak di situ. Ya, mau siwak yang tipenya mahal, yang sedang, yang murah ada aja. Nah, Rasulullah bahkan di akhir ayatnya tentang kemuliaan siwak itu, Rasulullah ketika di akhir ayatnya minta kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong punya siwak itu. Disitulah ya boleh. Bahkan Rasulullah itu setelah dikunyah agak keras itu, dilembutkan siwak itu oleh Aisyah istrinya, baru dikasih Rasulullah.
Sehingga sampai dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan keutamaan siwak. Sampai Rasulullah di akhir ayatnya masih melekat di bibirnya ada siwak. Terus siwak itu mana mulianya itu. Coba-cobain. Ya itu Rasulullah, cuma kalau kita kadang-kadang apa namanya melihat orang kalau siwak itu kita artinya dikondisikan lah. Kalau mau siwak itu potong ganti. Atau orang pakai siwak nggak pernah diganti-ganti gitu. Dia dijaga, gitu kan, dikantongin, gitu. Jadi maksudnya dia setiap hari dipotong. Kebersihan itu tetap. Narsuwak, ya, di apa namanya indaroksi di samping kepala Rasulullah. Ya. Pada setelah pada habis siwak. Apabila Rasulullah begitu bangun, ya, ada yang menyebutkan begitu dia bangun, mengambil siwak. Ya. Nah ini kebiasaan Rasulullah. Ya. Lalu setelah itu, bagaimana Rasulullah ya? Lalu Rasulullah setelah bersiwak, tadi di tangan bersiwak, lalu mengambil air wudu, baru dia berwudu Rasulullah. Ya. Setelah berwudu Rasulullah di sini, idza staiqadha wa ahadukum min manami fatawadda'a falyastaghfir salasan. Wahai umatku, kalau kalian bangun dari tempat tidur kalian berwudu, jangan lupa istinsyar namanya. Apa istinsyar itu? Bermasukkan air ke dalam hidung kita 3 kali salasan. Dihirup. Jangan lupa sabda Rasulullah. Ini sebenarnya saya akan berbeda-bedanya adiknya biar nggak ada aman gitu, Bukhari semua ini biar ada orang itu soalnya nggak karena sekarang banyak nasi itu adiknya soalnya nah ini soalnya Imam Bukhari ini meriwayatkan Rasulullah nyuruh kalau kamu berwudu falyas tansir maka hendaknya masukkan ke dalam hidung salah 3 kali itu. Ya diatur saja lah, jangan terlalu ke dalam. Kenapa? Fa'inna syaitan. Karena sesungguhnya syaitan sabda Rasulullah yabitu ala khaysham. Ya, khayshawmi. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu nginap, kalau tidur itu nginap di hidung kita. Berarti ntar malam ini Bapak kalau kita tidur cari syaitan itu mana nginapnya di lubang hidung kita. Ya Allah. Makanya kalau lu ya masukkan air dalam hidung. Itu wudu ala Rasulullah. Insyaallah. Ya, supaya gitu. Buangnya itu biar setan itu kabur. Makanya kalau wudu terus nggak masukkan, padahal sunnah kalau punya masukkan air dalam hidung itu sunnah. Terus nggak kita masukkan juga sah hukum kita. Tapi faedah pahalanya luar biasa. Kalau ada orang yang habis sholat subuh sambil zikir, subhanallah, ngantuk, suruh aja wudu lagi, coba masukkan air dalam hidungmu. Jadi setan di situ. Ya. Nah itu Rasulullah baru mengambil air wudu ya. Nah ada lagi ya. Begitu Rasulullah ada tuntunannya ya. Tuntunannya ketika Rasulullah itu masuk ke dalam kamar kecil. Kalau kita kamar WC itu ya. Maka hendaknya sebelum masuk kamar kecil membaca doa. Sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan setelah di dalamnya, karena tidak boleh sebelumnya. Makanya kalau ada anak kita kecil di depan pintu kamar WC itu biasa mendidik anak ditaruh doa masuk kamar kecil atau WC sebelumnya. Lalu adabnya juga mendahulukan yang kaki yang kiri. Ya. Lalu adabnya juga tidak boleh berlama-lama. Ya. Jadi di situ dulu begitu keluar lalu mendahulukan kaki yang kanan. Ya. Nah begitu keluar lalu membaca doa keluar dari kamar kecil. Setelah itu baru Rasulullah sholat sunnah fajar. Ini baru sampai sholat fajar, belum duha. Nanti apa ini kita lanjutkan nanti bulan depannya khusus 24 jam bersama Nabi. Biasa Rasulullah baru sampai sholat fajar. Ya, masih belum itu. Belum sehari ya. Nabi ngapain ya sholat isya? Nah, itu nanti ada. Setelah ini kita ngaji kan ini. Sholat isya kita pulang. Nah, Nabi ngapain?
segini. Ma. Kita mengambil hadis-hadisnya udah. Gitu. Kalau itu sudah kita pahami sebuah, ini harus diajarkan kepada anak-anak sekarang sebenarnya. Kenapa? Sebab kami pernah mengikuti seminar di pondok pesantren itu, bahwasanya anak kita itu ibu bapak yang sekarang kelas SMP, SMA disebut generasi Z. Z. Terakhir huruf abjad kan dari A sampai Z. Kenapa? Karena 2045 menuju Indonesia emas katanya. Yang mereka melanjutkan itu adalah anak kita yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah SMP atau SMA. Generasi Z itu katanya dipengaruhi oleh 3 hal. Coba, gara-gara kita seminar ada juga yang begitu. Generasi Z itu pertama dipengaruhi oleh full figur. Artinya dia sangat butuh seorang figur, sangat butuh seorang panutan. Itu generasi Z. Dipengaruhi oleh 3 ini. Salah dia mengambil contoh, rusak bangsa ini 2045, 30 tahun mendatang. Lalu yang kedua, generasi Z itu dipengaruhi oleh waktu yang kosong, banyak waktunya yang kosong. Nah kemarin saya ngisi kerjaan subuh itu, ya di Malaka. Terus setiap pekan ya larinya ke Sabtu Ahad itu larinya ke Jakarta ngisi. Ternyata sekarang di DKI itu akan digalakkan musola masjid ramah dengan anak-anak. Itu program pemerintah saya dapat. Dulu sampaikan, kenapa harus ada wifi di masjid dan di musola? Di situ harus anak main, nggak boleh main di warung. Kenapa? Karena di Jakarta sudah dia nggak nyenyak, nggak layak istirahat di rumahnya. Rumahnya terlalu sempit, akhirnya dia istirahatnya anak-anak itu di warung yang ada tulisannya gratis Wifi. Maka sekarang wajib di masjid musola diadakan, dan disitulah boleh mereka anak-anak kecil itu. Bagaimana kalau mereka bercanda? Minimal kalau dia masuk ke masjid tertutup auratnya, pakaiannya rapi dan terkontrol apa yang dibuka di handphonenya. Itu program pemerintah. Karena itu program pemerintah ini yang Pak di Bambang apa namanya program pemerintah itu. Ya. Nah itu generasi ruang waktunya banyak yang kosong sehingga banyak yang nongkrong. Makanya harus musola masjid ramah dengan anak. Lalu yang ketiga, generasi Z itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sekarang nih udah dia kekurangan tidur. Seorang ayah, seorang ibu sudah, seorang guru pun misalnya kita lihat di pondok pesantren Wilayah Kaca, ada seorang guru yang berbuat yang tidak baik senonoh kepada siswa-siswinya, kepada santrinya. Ini generasi Z ini sudah kehilangan figur. Dia butuh contoh teladan. Dan juga banyak waktunya yang kosong. Ya, waktunya yang kosong itu sekarang dia handphone. Apa sih handphone itu kalau disebut di situ tuh? Ya, kenapa dia begitu akrab dengan HP? Karena yang namanya Mbah Google itu cepat merespon. Ketika dia klik, misalnya misalnya langsung cepat muncul, nggak sampai semenit. Coba kalau ibunya dipanggil, mau makan sate, tar 30 menit baru bisa anaknya. Nah, dengan di Google aja udah lebih cepat. Berarti anak lebih dekat dengan yang memberikan respon kita. Berarti kita kalau mau dekat dengan anak-anak kita, anak cucu kita muda, cepat kasih respon. Gitu. Sebagaimana Google kasih respon. Coba cepetan mana Google respon dari orang tua? Google. Nah, berarti kalah kita, makanya wajar kalau anak terus. Masya Allah bisa jadi perkembangan kita. Ya Allah doakan aja dah ya. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak-anak yang sholihin. Amin. Dijaga iman takwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji punya sampai subuh gimana ya? Mungkin ada yang ditanyakan pada juga. Nanti kita yang baru sampai sholat aja. Saya bebas kalau bertanya Mas ya. Ya. Ini besar. Tadi kalau bilang bahwa generasi Gen Z ini sedang mencari sosok ibu dan tokoh buat idola dia.
Nah, celakanya sekarang kita lihat tuh di medsos banyak yang beredar bahwa katakanlah oknum-oknum berdakwah itu yang sudah mengaku zuriat Nabi, tapi tingkah lakunya jauh dari Rasulullah Nabi. Gimana tuh? Yang kadang dongeng kurafat dia sudah berlebihan ngawurnya, yang kadang-kadang dia itu nanti kita gimana mau merasakan Indonesia amat segala yang ditokohkannya sudah salah. Ya kalau kita bilang Habib ngawur udah terlalu banyaknya gitu. Gitu kan? Ya. Cuma saya gimana kita harus menanggapi itu? Oh ya baik. Nah itu ada suatu kisah dulu kalau saya tahu ada seorang yang memiliki cita-cita besar gitu. Cita-citanya orang ini lupa saya berarti masih ingat dulu. Ingin merubah dunia gitu, cita-citanya. Ternyata begitu merubah dunia ya sulit juga ya. Akhirnya diperkecil cita-citanya. Udah saya rubah bangsa saya saja. Dia ingin merubah bangsanya susah juga. Akhirnya diperkecil lagi cita-citanya. Udah saya rubah keluarga saya juga. Hanya keluarganya juga susah dirubah. Ternyata belum bisa ngatasi istri, anaknya. Ya, akhirnya kalau gitu saya rubah diri saya dulu. Jadi diperkecil. Nah kalau itu apa? Melihat kondisi saat sekarang ini misalnya ini kemudian ya sudah kita membentengi diri dan keluarga caranya. Ya. Kuatkan diri dan keluarga kita bisa berjalan. Kembali kepada yang disebutkan oleh Rasul, kalau sudah kondisi semacam itu amsik bil bait, kalau sabda Nabi, udah jangan banyak keluar, banyak di rumah aja, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Sebab kalau kita ngomong ikut salah, ada yang pro, ada yang kontra, dengan ini nasab itu, khawatir kita nanti salah ucap, ya. Ada di dalam tubuhnya mungkin mengalir darah Rasulullah, kita semua ada kepada baginda Rasulullah. Ya. Dan kita belum paham total secara detail tentang bab nasab ini. Ya. Nah kita mendoakan saja. Ya. Kita satu-satunya kalau sudah kondisi semacam ini, ya kita diam karena kita bukan ahli di situ. Ya. Ustaz kalau melihat itu juga tidak Allah. Ya. Jadi kehilangan figur. Nah inilah yang diprediksi generasi, bukan hanya generasi siap, berarti kita saja sudah butuh seorang figur semacam itu. Ya. Kalau figur semacam itu, subhanallah, makanya pegang teguh Al-Quran dan Hadis. Makanya untungnya nggak ada hadis di dalam, nggak ada hadisnya tidak boleh tentang ustaz, nggak ada. Makanya bebas siapapun boleh jadi ustaz karena nggak ada hadis larangan. Nggak ada hadis yang menerapkan nggak boleh jadi ustaz. Nggak ada. Hadisnya nggak ada. Makanya ada seorang artis, ya belum apa-apa dipanggil ustaz, memang nggak ada hadisnya, sah-sah aja. Ustazah. Siapapun boleh menjadi ustaz, ya menjadi kiai karena memang nggak ada larangan dalam hadisnya. Tapi yang kita harap ketika mendapatkan gelar semacam itu, belajar ya, supaya tidak memisahkan. Kalau wahab bisa waktu baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan kita ya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, apa yang kita pelajari pada malam ini, Allah mudahkan segala urusan kita dari dunia ya rabbal jamaah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan membacaan para majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.